Mari kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh dengan belas kasih, Tuhan yang hadir penuh di dalam kehidupan kami. That you are the overall God that exists in our life. Engkau Tuhan yang hadir di setiap musim kehidupan kami. Engkau Tuhan yang hadir di tengah-tengah situasi apapun yang kami alami. Dan kehadiran-Mu nyata dan begitu real Tuhan, sehingga kami dapat melihat firman yang hidup di dalam kehidupan kami. So Lord, as we come before you today, ketika kami datang kepadamu Tuhan malam hari ini, kami rindu, kami disegarkan kembali. If the song said, lagu tadi berkata transformasi, Lord, kami meminta agar transformasi itu hadir dalam kehidupan kami. Ketika kami keluar dari pintu ini Tuhan, kami bukan orang yang sama lagi. Kami orang yang diubahkan oleh Tuhan. Kami orang yang melihat karya Tuhan begitu real dalam kehidupan kami. Dan yang keluar dari mulut kami adalah perkataan iman dan yang mempermuliakan-Mu. Kami mau komit Tuhan kepada janji-Mu, dan kami mengundang Roh-Mu yang kudus bekerja di dalam hati kami, mengoreksinya Tuhan, dan menaruhkannya dalam seperti sauh jangkar yang kuat, sehingga ketika kami berhadapan dengan situasi kehidupan, kami diingatkan kembali, Tuhan kami, Tuhan yang setia. Kami siap Tuhan mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus yang berkuasa kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Saya kayak lebih suka pakai ini aja kali ya. Tes, oke. That works. Saudara terkasih, saya mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Pendeta Ritma Langkai yang mengizinkan saya untuk membagikan kebenaran firman Tuhan di siang hari ini, sore hari ini. Jadi kagok karena dilihat banyak orang. Saya Yuda Duling, saya Pastor Yuda Duling. Saya dengan istri saya menggembalakan di GSJA Kats, Keluarga Allah Duren Sawit. You can Google it, cari di sana, di mana sih tempatnya? Anda bisa cari di sana. Saudara terkasih, Alkitab kita menceritakan secara detail rencana-rencananya yang mulia, ya, yang ditujukan bagi manusia ciptaannya. Dan dalam Alkitab, proses Tuhan dinyatakan melalui orang-orang yang Tuhan izinkan untuk masuk ke dalam rencananya yang besar. Melalui pribadi-pribadi yang vulnerable, pribadi-pribadi yang rentan, pribadi-pribadi yang lemah, pribadi-pribadi yang punya masalahnya masing-masing, pribadi yang punya keterbatasan. Namun Tuhan kita setia mendampingi dan berjalan bersama dengan mereka melalui tantangan, kegagalan, misunderstanding, keberhasilan, tekanan, cobaan, kematian. Semua hal tersebut dilakukan Tuhan dengan kesetiaan dan eleosnya Tuhan. Kasih setianya Tuhan. Yang tidak berganti, yang tidak penuh berubah. Mereka ini adalah orang-orang yang memiliki flaw, kelemahan. Namun Tuhan dengan caranya yang unik menyelamatkan dan membangun cerita kehidupan dalam kehidupan pribadi-pribadi ini. Saudara terkasih, 18 tahun yang lalu saya mengikuti satu courses gitu ya. Dan di kelas itu dipandu oleh seorang pastor, kebetulan mentor saya. Di kelas
nama kelasnya Justice, Mercy, and Compassion. Bicara tentang keadilan, bicara tentang belas kasih, bicara tentang pengabdian. Lalu ketika kami melalui proses pembelajaran tersebut, setiap bagian dia bedah, dan pada bagian akhir dia berkata begini kepada saya, Yuda, kamu udah dengar semua? Ya, aku udah dengar, aku bilang. Now this is a big question. If you took it seriously, what will happen with your life? Apa yang akan terjadi kalau kamu dengan serius benar-benar melakukan firman itu? It's like a bolt lightning gitu ya. Wah, nggak terpikirkan dengan saya sebelumnya. Lalu saya merenungkannya, lalu di sesi konseling, jadi di sesi konseling dia memanggil saya lagi. Lalu ada dua, jadi dia dan anaknya. Beliau adalah seorang, bring a lot of change to youth people in Australia. Dia mengubah banyak cara pandang orang Australia, khususnya anak muda di generasi tahun 70, 80, dan 90. Dan dia berusaha membangkitkan gereja lagi peduli kepada anak-anak muda ini ketika mereka mulai ditinggalkan oleh gereja. Karena gereja fokus dengan yang lain. Dan akhirnya mereka mau bersatu, bahkan sampai pada satu titik di mana mereka datang ke Parliament House dan melakukan perubahan besar. Di mana akhirnya para pemimpin Australia pada waktu itu memutuskan untuk minta maaf kepada suku Aboriginal karena kekerasan yang dilakukan oleh mereka kepada kaum minoritas ini. Di kelas yang di sesi konseling itu dia tanya lagi sama saya, Yud, ya, semua nih kamu udah ikutin kursusnya, ya, kamu sudah dengar firmannya, ya, if you took it seriously, what will happen with your life? Itu pertanyaan kedua. Tapi malam itu saya berpikir keras. Lalu saya bilang sama Tuhan, if I took it seriously, kalau saya benar-benar memutuskan untuk saya melakukan ini, maka yang terjadi akan seperti A, B, C, D. Saya takut, saya khawatir. Lalu saya ngumpet di toilet, saudara. Di toilet itu saya duduk dan saya bilang sama Tuhan, if I took it seriously, you go with me. Kamu jalan bersama dengan saya. Dan sejak saat itu, it's like a roller coaster. Roller coaster dalam artian Tuhan melakukan sesuatu yang tidak pernah saya pikirkan di dalam kehidupan saya. Jadi saya mau ambil pesan pada hari ini. Saya mau ambil pesan pada hari ini, judulnya Find Your Story with God. Menemukan cerita kita bersama dengan Tuhan. Kok kedengarannya seperti biasa. Tetapi saudara, kalau saya kembali tadi membicarakan tentang Alkitab, kita menemukan banyak sekali tokoh-tokoh yang Tuhan singkapkan di dalam Alkitab. Dalam narasi, storytelling, whatever. It's so personal, right? Sangat pribadi sekali. Dan menceritakan dengan persis bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan mereka satu persatu dalam setiap musim, setiap bagian kehidupan mereka. Dan semua tercatat dengan baik. Itu ada maksudnya. Why? God love your story. Tuhan suka sama cerita Anda. Tuhan suka dengan cerita yang dibangun bersama Dia untuk Anda. Kenapa? Karena you are special. Kenapa saya bisa bilang begitu? Saya mau mengangkat satu bagian Alkitab yang suka dibaca. Di sekolah minggu ini kayak, wah, siapakah ini? A, B, C, D. Langsung bisa nyebut gitu ya. Ketika saya buka lagi, I try to grasp the idea. Dan membuka banyak hal yang tidak pernah saya pikirkan sebelumnya.
Mari kita buka dari kitab Daniel pasal 1 ayatnya yang ketiga sampai dengan yang ke-9. Saya boleh bacakan ya. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Berarti yang kelima, dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Pemimpin istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Beltesazar, Hananya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Azaria dinamainya Abednego. 8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih sayang, Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Saudara terkasih, bagaimana cerita kita dengan Tuhan? Menarik sekali pada bagian awal, Tuhan tidak banyak bicara, tetapi kemudian Dia memberikan satu yang spesifik. Dia memberikan kasih dan sayang, favor. Berapa yang di sini yang pernah mengalami favornya Tuhan? Favornya Tuhan tuh without our strength, without our knowledge, without our logic, it comes from the Lord. Kamu berhasil. Coba angkat tangan. Siapa yang pernah ngalamin favornya Tuhan? Enggak ada ya? Are you sure? Favornya Tuhan loh. Ya. Saudara terkasih, our journey with God, story kita dengan Tuhan, dimulai dengan satu identitas yang utama. Siapakah identitas kita di hadapan Tuhan? Menarik sekali ketika Daniel memutuskan untuk berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya. Dia melakukan satu tindakan yang berbeda dari semua tindakan-tindakan yang dilakukan orang pada waktu itu. He determined, dia memutuskan. Dan ketika dia memutuskan berarti saya tidak mau kiri kanan, melenceng ke kiri, melenceng ke kanan. Fokus dengan tujuan. Fokus dengan purpose-nya. Dia tahu meskipun dia dalam pembuangan, dia ada di situ dengan tujuan. With clear purpose. Kenapa kita perlu tahu? Kenapa kita perlu paham identitas kita? Saudara, dunia menilai dengan value-nya. Dunia di sekitar kita punya value, punya social transaction yang berbeda dengan cara pandang Tuhan. Ya, value-value itu dengan standar tertentu dan menganggap kalau kita tidak bisa mencapainya,
kita dianggap sebagai failure, orang yang gagal, orang yang tidak bisa melakukannya. Tetapi yang menarik adalah saudara terkasih, ketika kita di dalam Tuhan, kita bukan failure. Kita bukan orang gagal. Kenapa saya bilang begitu? Tahun lalu saya teringat sekali ketika ada satu sesi, ketika saya bicara tentang God's image. Bagaimana Tuhan hadir di dalam kehidupan kita secara nyata. Bahwa kita adalah orang yang diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Oke, kita berdiri dari sisi itu dulu. Gambar dan rupa Allah. Dunia bisa bilang lain-lain. Dia bisa bilang, gambar dan rupa Allah. Mana mungkin dia disable? Dia orang yang tidak perfect, dia gak sempurna. Dia punya kelemahan. Orangnya gak ganteng, orangnya gak cantik. Dia gak smart, dia gak hebat, dia gak luas. Dia kaku, dia introvert. Dia orang yang sama sekali tidak bisa melakukan pekerjaan. Jadi banyak sekali value yang beredar di sekitar kita dan tell us, bilang kepada kita, you are failure. Tetapi ketika kita di dalam Tuhan, saudara, Anda adalah image-nya Tuhan. Anda adalah gambar dan rupa Allah. Saya selalu berpikir, ketika kita menggambarkan gambar dan rupa Allah, apakah kita membayangkan keterbatasan atau kita membayangkan yang menciptakan segala sesuatu ini sehingga kita bisa exist, sehingga kita bisa hadir di dunia ini, sehingga kita bisa muncul. Yang menarik saudara, di dalam Yesaya 44 ayat 24 berkata demikian. Beginilah firman Tuhan, penebusmu, langsung bilang, firman Tuhan penebusmu, yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Jadi kalau ada saudara yang bilang, I'm in the wrong family, saya ada di keluarga yang salah. No, you are not wrong. I have a wrong father. Bapak gue salah nih, gue nyasar di rumah mana ini. No, you are not wrong. That's not my mom, itu bukan mama saya. No, you are not wrong. Kenapa? Karena you are molded. Anda dibentuk di dalam kandungan, regardless caranya, apapun caranya. Statutnya Tuhan yang pertama, you are my image. Dan ketika saya berpikir, if we are bagian dari gambar dan rupa Allah, dan itu gak main-main, itu gak sembarangan. It means you are valuable, you're not failure. It's part of the life, just go on. But you are not failure. Anda bukan seorang yang gagal. Anda bukan seorang yang, saya gak bisa mencapai itu. Ketika kita menemukan ini, kita menyadari bahwa kita diciptakan bukan untuk main-main. Kita diciptakan bukan untuk happy-happy sementara dan sesudah itu forget the past. Enggak. Kita ada di dunia dengan purpose, dengan tujuan. Pak, aku kan masih SMP. Siapa bilang anak SMP gak bisa melakukan banyak hal? Pak, aku ini udah 70 tahun. Mau ngapain lagi, wes sepuh. Siapa bilang orang sepuh gak bisa twist over the world? Jungkir balikin dunia. Aduh, orang-orang bilang aku gak bisa. Siapa bilang? That's what the world say, right? Itu yang dikatakan dunia. Itu yang dikatakan dunia, bahwa kita tidak bisa. Dan yang menarik saudara, ini yang kadang-kadang kita suka lupa.
Ketika Tuhan menciptakan Adam, dia menghembuskan apa? Nafasnya. It means nafas saudara, it's God's breath. Yang bisa ngelihat, oh kalau kita lagi ke gunung, wah gila ya. Cakep banget nih gunung, cakep banget nih lembah. Dia yang mengucapkan dan berkata, jadilah. Matahari, aduh panas nih, aduh umpet. Tapi kalau pagi-pagi lumayan, pagi-pagi dapat vitamin D, zaman COVID ya. Dikit-dikit jemur, apa aja dijemur. Ya. Itu dari breath-nya Tuhan yang bilang jadilah terang dan jadilah gelap. Powerful, significant Tuhan yang melakukan sesuatu di dalam kehidupan saudara dan saya. Jadi boleh lihat kanan kiri. Sekarang bilang, kamu tuh gambar dan rupa Allah, jangan main-main ya. Enggak yang hadir di sini cuma berapa orang nih? Cuma 10 kali ya? Enggak kedengeran. Bilang dong sama tetangganya. 1, 2, 3 bilang. Saudara lebih enak dengar omongan positif atau ngomongan negatif? Saya tanya. Positif kan? Coba. Kalau dibilang, "Wih, kenapa Mas? Jerawat lo banyak." Coba kalau lihat, Jeng, cantik. Makasih Mas. Gitu. Yang gagah ganteng, wah gitu. Wah keren banget tuh orang, begitu kan. Seneng. Ya, jadi whisper the positive things. Saudara, ini menarik lagi di Yeremia. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandunganmu, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Saya mau bilang, your identity di hadapan Tuhan real. Identitas Anda adalah anak Tuhan yang adalah gambar dan rupa Tuhan, yang memiliki nafas dari Tuhan, yang memiliki purpose dan tujuan bersama dengan Tuhan. Itu yang membuat Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego melakukan pilihan dengan tujuan. Mereka bukan cuma sekedar, mau nyenengin hati Tuhan kali ini gimana ya? A, B, C, D, F. Enggak. Dia sadar purpose-nya ngapain. Dan saudara bayangkan, they are in the midst of turmoil. Mereka hadir di tengah-tengah kayak keadaan habis perang karena mereka harus ngungsi bermigrasi besar-besaran ke tempat yang harus mereka tuju dari negerinya. Jadi saudara, kita dibawa ke dalam pemikiran bahwa kita diciptakan dalam keadaan ide perfectionnya Tuhan. Bukan kita ya. Ide perfectionnya Tuhan dengan tujuan. Saya bertanya lagi. Jika saya mengambil dengan serius dan memahami dengan serius dan memutuskan bahwa saya adalah gambar Tuhan, bahwa nafas Tuhan ada di dalam diri saya, dan bahwa saya diciptakan dengan detail dan rencananya yang spesifik, perfectionnya Tuhan. Apa yang akan terjadi dengan hidup saya? Yang pertama. Yang kedua, mari kita baca dari Daniel 1 ayatnya yang ke-15 sampai 20. Setelah lewat 10 hari ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua
orang muda yang telah makan dari santapan raja. Kemudian penjenang itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum, lalu memberikan sayur kepada mereka. Kepada keempat orang muda itu, Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka dibawalah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar. Raja bercakap-cakap dengan mereka dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang dinyatakan raja kepada mereka. Didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas dari semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Saudara, yang kedua, we are his masterpiece. I am his masterpiece. Ngomong deng sama tetangganya lagi, gua masterpiece-nya Tuhan loh. Bilang dong sama tetangganya. Hei tetangga, kamu gak mau ngelihat ya ke kiri dan ke kanan. Bilang sama tetangganya, I'm his masterpiece. Aku ini masterpiece-nya Tuhan. Saudara, kalau dengar kata masterpiece, apa yang terbayang oleh saudara? Apa yang terbayang kalau ngomong? Michelangelo, Leonardo da Vinci, apalagi Mona Lisa, Pieta, apalagi oh banyak karya-karya seni yang luar biasa yang memukau kita dan bilang, oh ini yang namanya masterpiece. Orang ngelihat Mona Lisa, wah itu masterpiece. Kalau orang yang gak ngerti seni bingung, perempuan digambar masterpiece-nya di mana? Masterpiece, sesuatu yang begitu berharga that none other like you. Gak ada yang seperti Anda. Anda gak ada duplikatnya saudara dan saudariku. Yuda gak ada Yuda yang lain. Yudanya cuma satu. Jenet istri saya tidak ada yang lain. Jenet cuma satu. Kajim cuma satu. Gak ada yang lain. Ada dua bingung. Ketemu dua-duanya di bawah di atas. Apa dong? Hantu lari. Jadi kita unik. Sekarang cara ngelihat orang beda. Jangan ngelihat lagi, oh orang ini, oh lihat. Gila ya, masterpiece-nya Tuhan luar biasa. Saudara yang terkasih, ketika kita bicara tentang masterpiece, kita bicara tentang sebuah proses yang indah, yang luar biasa, yang Tuhan mau bawa ke dalam kehidupan kita. Tadi dikatakan dalam firman Tuhan bahwa mereka didapati 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan ahli jampi. Dan mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan orang yang lain. Ini menarik sekali saudara kalau menurut saya. Kenapa? Saya membayangkan Daniel, mari kita berandai-andai, berimajinasi. Daniel ada di satu tempat di mana mereka harus dibuang, mereka tidak di tempatnya. Mereka dari golongan kaum bangsawan karena tadi dipilih dari keluarga raja dan orang yang terdidik dan terpelajar. Dan biasanya orang yang terdidik dan terpelajar adalah orang-orang dari kerajaan. Lalu mereka di-exile keluar, masuk ke dalam satu tempat yang sama sekali berbeda budayanya, yang berbeda bahasanya.
Makanya mereka diajar selama 3 tahun untuk belajar bahasa-bahasa dan tulisan-tulisan orang Kasdim. Tetapi juga saudara, mereka mengalami realitas berada di tengah-tengah pembuangan. Dia melihat saudara-saudara sekitarnya, orang-orang kaum bangsanya, mungkin ada yang gak makan. Saudara, kalau orang dalam tekanan dan penjajahan, kira-kira apa yang terjadi biasanya? Apakah dia bisa menikmati kebahagiaan? Kalau dalam Alkitab tuh bahasanya mengerikan ya kadang-kadang. Dipermalukan, humiliation, dianggap rendah, dianggap tidak berarti. Sedangkan Sadrak, Mesak, Abednego dan Daniel ada di istana raja dan yang lain tidak di istana raja. Ini yang membuat kepala saya terbentur. Diingatkan kembali dengan kelas itu ketika dia bicara tentang justice. Justice, dia bilang, should not be the absence of God. Dia bilang, enggak boleh. Tuhan harus ada di justice itu. Dan ketika kita ada di justice itu, kita harus siap dengan sekitar kita when injustice happen. Ketika ketidakadilan itu terjadi, apa yang harus kita lakukan? Jadi Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego pada waktu itu bukan cuma sekedar aku masuk ke dalam kerajaan Nebukadnezar, masuk ke dalam istananya, aku bisa happy ye karena aku nggak perlu tidur di tempat yang susah, aku nggak perlu kelaparan, aku nggak perlu susah minum. Aku mau what kind of wine do you want? Wine yang kayak gimana? Disediakan. Makanan yang kayak gimana? Ya, disediain semua. Semuanya tersedia, sedangkan kaum sebangsanya belum tentu. Belum tentu ada roti yang bisa dipecahkan dan dimakan. Belum tentu mereka bisa menikmati jalan-jalan sepuasnya. Baru keluar, ya, lu beresin tuh. Bener-bener lu bersihin. Kalau enggak dipukul. Bisa mengerti maksud saya? Pertama tadi tujuan jelas dengan God's image. Yang kedua, masterpiece, cara berpikir dia melihat cara kerja Tuhan dan dirinya seimbang, balance. Jadi kalau kita ciptaan Tuhan dalam gambar dan rupanya, Tuhan yang mau menyelamatkan, Tuhan mau menebus, Tuhan mau menyembuhkan, Tuhan yang mau memulihkan. If we don't do that, kalau kita nggak melakukan itu, we do the opposite. Kalau kita melakukannya terbalik dengan apa yang Tuhan mau. That's the question. Itu pertanyaannya bukan? Karena Tuhan melakukan semua itu. We say, oh I know the Lord. Aku tahu Tuhan. A, B, C, D, E, F, G. Aku hafal firman-Nya. So what next? What next after you know the word of God? Apa sih yang mau dilakukan sesudah tahu firman Tuhan itu? Suatu hari seorang rekan kami, seorang Romo yang baik, berkata kepada saya gini, Mas Yuda, mau gak ke satu tempat yang agak unik? Dia bilang. Oke, mana mau? Aku bilang gitu. Yuk Melo, yuk. Saya ikut. Kita lewatin tempat, lalu sampai ke tempat itu, kami berdua, dia Romo, saya pendeta, dua-dua di tempat itu. Bong suwung. Jadi kalau
teman-teman pekerja seks komersil yang ada di Pasar Kembang yang sudah sepuh, itu pindahnya ke situ. Lalu Romo bilang, anak-anak ini mereka membutuhkan kasih sayang. Yuk, ayo. Bilang. Lalu setiap kali kami datang berdua gitu ya, selalu gini, Pak, ya Bu, Sugeng Enjang, Pak, ya yang diajar jangan anak-anak aja dong Pak, kita kan perlu diajar. Waduh, saya bilang nggak bisa nih, kita nggak bisa berdua nih Mo. Iya ya bilang gitu, meskipun banyak adik-adik lain dari mahasiswa yang membantu. Saya bilang, let me ask my wife ya, saya bilang. Lalu saya tanya istri saya, Mih, kamu mau nggak bantuin dong? Karena dia kan familiar dengan anak-anak gitu ya. Bantuin dong. Iya, tapi kami bertiga. Istri saya dan anak saya yang kecil Timothy. Waktu itu baru 2 tahun. Dan kami gak punya neni. Jadi mau gak mau dia harus ngikut lah sama papa mamanya. Jadi waktu pertama kami pikir datang. Pas masuk mau ke depan, yaelah Pak, Bu, ngapain sih ngurusin yang di sana yang rusak-rusak? Di sini banyak anak-anak yang benar. Urusin aja yang anak-anak benar ini. Oh iya Pak, Bu, makasih. Kami lewatin. Masuk. Timothy di kursi di strollernya dia. Datang. Pas pertama datang, mereka lihat istri saya, mereka ngelihat anak saya. Ibu ini dan anaknya mau datang ke sini dan melakukan sesuatu. Sejak saat itu mereka lengket banget sama Timothy. Timothy jadi bridge. Nggak nyangka kami juga buat anak-anak itu juga. Sampai istri saya bilang boleh pegang Timothy kalau udah mandi, cuci tangan. Kalau nggak boleh digendong, cuma nemenin. Iya tante. Tapi sejak itu mereka mandi dan selalu nemenin Timothy. Dan itu bagi kami sebagai kebahagiaan. Diterima oleh mereka dan setiap Sabtu tuh jadi happiness gitu. Ketika orang lain tidak mau ke sana. Jadi ketika kita adalah masterpiece-nya Tuhan, bagian dari image, gambar dan rupa Allah yang melakukan kehendak dan kasih-Nya yang besar itu dinyatakan secara real, what will happen with your life? Apa yang akan terjadi dengan hidup saudara? Jadi saudara, ternyata dimensi Tuhan itu bekerja secara utuh. Ketika Dia menjadi milikmu dan Anda miliknya, maka image, gambar dan rupa Allah hadir dalam kehidupan kita yang mengetuk hati itu loh. Hey, look at that. Itu loh. There's injustice there. Ada yang gak adil di sana. They need mercy. Oh, mereka butuh kasih sayangnya Tuhan, belas kasihnya Tuhan, compassionnya Tuhan. What we do? Dan yang menarik saudara, ketika Tuhan bekerja dalam konteks tujuan dan Anda yang adalah masterpiece-nya, Dia gak main-main sama saudara dan saya. Dan itu yang membuat saya encourage. Kenapa Dia bilang begitu? Karena yang dilakukannya adalah semua yang dianggap manusia beyond expectation. Di luar dari pikiran. Di luar dari apa yang diharapkan. Bahwa Tuhan menyatakan kita sebagai masterpiece dan gak main-main. Jadi ketika kita berada di titik itu, that we are His masterpiece, that I am His masterpiece,
purpose, tujuan yang hadir dalam kehidupan kita ketika kita menerima Yesus menjadi purpose yang hidup, purpose yang nyata, gak main-main. Purpose-nya jadi betul-betul real dan menjadi daging. Jadi ketika engkau mendengar, kamu lakukan ini, kamu lakukan ini, just do it. Ada pengalaman aneh yang saya alami 3 tahun yang lalu. Saya bersikeras untuk, enggak lah, ini bukan suara Tuhan, enggak mungkin ini suara Tuhan. Tapi suara Tuhan itu bilang, karena kita ada small group gitu, discussion, dan kemudian ada satu teman mengundang professional videographer yang ngambil footage kegiatan dan segala macam. Jadi setiap kali kita diajak ngumpul bareng, dia akan ngumpet jauh gitu, ngumpet di kamar lain atau masuk kamar dan dia nggak mau dengar. Tetapi hari itu kuping tuh di telinga, Yuda, tell her, ngomong. Enggak lah, nggak mungkin, bilang gitu. Baru, udah berapa orang? 3 ini kita ngumpul ya, kita ngumpul di dekat perapian ya, di bawah. Ya boleh. Yuda, ngomong. Apa sih? Aku bilang, enggak lah, nggak mungkin. Tuh kan udah nggak ada orangnya. Bilang gitu kan, ngeles gitu loh. Lalu ketika kami turun, ternyata dia ada di seberangnya perapian. Waduh, ada di sini. Lalu Tuhan bilang lagi, Yuda, tell her about me. Lalu aku panggil dia, hai, kamu mau gak gabung? Kamu denger cerita kita. Lalu 3 laki-laki dengan 1 perempuan duduk di perapian dan kami saling berbagi sharing. Dan saya kaget, ternyata besoknya dia mengambil keputusan yang sangat penting dalam hidupnya. To accept Jesus as her Savior. Ketika kita bagian dari masterpiece-nya Tuhan, whatever you do will full of signal from God. Jadi mulai dipikirin, Tuhan waktu itu pernah ngomong apa sama saya? Berarti saya berada dalam rencana itu. Jadi saudara, maukah kita melihat peran kita sebagai masterpiece-nya Tuhan? Dan ini yang pertanyaan yang penting. If I took it seriously, aku masterpiece-nya Tuhan, dan aku berharga di mata Tuhan, apa yang akan Tuhan lakukan dalam hidup saya? Tanya aja sama dia. Apa yang akan engkau lakukan dalam hidup saya? Jadi saudara, kita diingatkan kembali akan hidup kita. Saudara nggak tahu deh ya, saudara pernah baca bukunya atau saudara pernah nonton filmnya The Pilgrim's Progress. Sebenarnya ini cerita lama dari Reverend John Bunyan. Dikeluarkan di tahun 1600 ketika dia dipenjara, dipersekusi karena Injil pada waktu itu. 100 tahun sebelumnya Tyndale dibakar karena menerjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Lalu si John Bunyan ini membuat tulisan cerita di dalam penjara tentang perjalanan kehidupan orang percaya. Saya mengencourage saudara untuk membacanya. Ini adalah buku kedua setelah Alkitab yang paling banyak dibaca dan diterjemahkan ke lebih dari 200 bahasa. The Pilgrim's Progress menceritakan perjalanan iman seseorang sampai akhirnya dia masuk ke dalam perhentiannya Tuhan dengan membawa kemuliaan. Saudara, C.S. Lewis menulis tentang The Chronicles of Narnia karena terinspirasi dari The Pilgrim's Progress ini. Jadi saya encourage saudara untuk membacanya. Yang ketiga, saudara terkasih,
Daniel 3 ayat 14 sampai dengan 19. Berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar hai Sadrak, Mesak dan Abednego bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang jika kamu bersedia demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam dan berbagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari tanganku? Wah, apa istilahnya ya? Terlalu arrogant ya. Dia bilang, dewa mana yang bisa ngelepasin dari gua gitu ya. Lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar, air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Yang ketiga saudara, that you are God's reality. Saudara adalah realitasnya Tuhan. Ketika Tuhan menciptakan saudara dalam gambar dan rupa Allah, dalam tujuan purpose yang Tuhan sudah berikan, dan engkau adalah masterpiece-nya Tuhan, maka sepenuhnya kehidupanmu is His reality. Karena Dia melihatnya begitu, kita nggak lihat begitu. Kadang-kadang kita bisa bilang, Tuhan kau di mana? Pas lagi berat-berat begini Tuhan, gimana? Aku gak lihat kamu, aku benci kamu. Aku sebel sama kamu. Saudara, padahal pada waktu itu, we are in His eyes. Kita ada di mata Dia. Kita ada di dalam realitanya Dia. Ada yang bilang, aku gak bisa mampu ke arah sana. Aku gak mampu, aku kan gak pinter. Aku kan gak cakep. Aku kan gak hebat kayak kamu. Kamu kali-kalian sampai 100, kurang dari 1 menit bisa jawab semua. Saya apaan? Saya harus pakai kalkulator. Beda otak saya sama otak kamu. Otak kamu encer, otak saya padat. Yang satu mengalir. Kita selalu membayangkan sesuatu yang tidak mungkin. That's our illusion. Itu ilusi kita. Padahal belum tentu kan kayak gitu kan. Padahal belum tentu gak bisa melakukan kan. Padahal belum tentu Anda tidak bisa membuat itu kan. Ibu jago banget buat bolu kukusnya. Bagus deh, ngembangnya cakep gitu loh, bisa megar. Gimana caranya Bu? Yang ibu satu bilang, aduh gue gak bisa tuh, bantet mulu. Susah masaknya. Gimana sih bisa ngembang? Ngomongnya bantet. Ilusinya ngomong bantet. Makannya bantet. Tapi kalau dia pikir, gue bisa nih. Caranya gimana? Ya dicoba aja terus. Sampai dia bisa ngembang. Dia gak mikir sampai ke tahap itu. Karena apa? Ilusi kita menutupi realitasnya kita di dalam Tuhan. Realitas kita apa? Kita image-nya Tuhan. Kita masterpiece-nya Tuhan. Tuhan punya rencana indah dalam kehidupan kita dan hendak menyatakannya di dalam kehidupan kita. Saudara, ini menarik sekali ya. Kenapa? Karena ketiga orang pribadi ini, Sadrak dan Mesak dan Abednego itu mau berhadapan dengan the burning furnace. Perapian yang menyala-nyala dibuat 7 kali. Orang yang nganter katanya hangus terbakar. Bayangin ya,
bakar sate kena dikit aja, aduh sayang kena arang. Oh di mana gitu ya. Kalau masa pacaran ya, kalau udah jadi suami istri mah ya ilah, tuh ambil aja tuh betadin. Panas saudara, 7 kali lipat. Apa yang terjadi pada waktu itu? Orang berpikir bahwa ada perapian yang panas. Ada perapian yang menyala-nyala. Begitu panasnya dilihat nih sama mata, mati tuh orang. Dan mereka melihat mati pastinya kalau masuk ke dalam perapian itu. Saudara bisa bayangkan kalau ada threat di hadapan saudara, primordial brain kita tuh bilang antara lari, diem atau attack. Itu otak purba. Benar nggak? Oh ngeliat masalah. Beda orang Indonesia ngeliat masalah ya, tembak-tembakan, jualan bakso lo depan. Nunggu. 1 mangkok dong, lihat ya. Jedar. Wih keren loh, real. Gitu ya. Itu primordial brain. Mau diem, mau lari, atau mau attack. Nah saudara, Sadrak, Mesok, dan Abednego berhadapan dengan real situasi itu pada waktu itu kelihatan. Ada tekanan, oppression, ada persecution, ada persekusi. Kenapa? Lu nyembah dong yang patung yang gua buat, itu gua. Dewa mana yang mau ngelawan gua? Kata dia gitu versinya. Tapi mereka bilang dengan determinasi, mereka tidak menggunakan ilusi. Saya juga heran ya kadang-kadang sama Elisa, sama nabi-nabi. Kenapa sih imannya kok bisa ces gitu ya? Karena mereka tidak berada dalam perspektif ilusi itu. Mereka melihat bahwa it's okay if I'm burned. It's okay jika aku terbakar. It's okay if I die. Tetapi saya mau bilang Tuhan aku adalah Tuhan yang besar, yang akan menyelesaikannya bagi kami. Dan dia mempercayai bahwa Tuhannya adalah unshakable God. Tuhan yang gak pernah berganti. Tuhan yang tidak pernah tergoncang. Tuhan yang pasti. Tuhan yang melakukan segala sesuatu di dalam kehidupannya. Tuhan yang menyertai dirinya. Tuhan yang hadir dan membantu dia untuk tidak menjadi takut. Saya akan menutup ini dengan satu cuplikan kecil. Bisa gak sih dilakukan orang kayak gitu? Dengan determinasi kayak Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kita lihat sedikit ya. What the hell is your delay, Captain? We're waiting, sir. Waiting for what? Private Doss. Who the hell is Private Doss? I always dreamed about being a doctor, but didn't get much school. I can't stay here while all them go fight for me. But you figure this war is just going to fit in with your ideas? While everybody else is taking life, I'm gonna be saving it. That's gonna be my way to serve. This is a personal gift from the United States government designed to bring death to the enemy. Well, I'm sorry, Sergeant. I can't touch a gun. You don't kill. No, sir. You know, quite a bit of killing does occur in war. Private Doss does not believe in violence. Do not look to him to save you on the battlefield. I don't think this is a question of religion. I think this is cowardice. I fell in love with you because you weren't like anyone else. You're saying you could go to prison. But I don't know how I'm gonna live with myself if I don't stay true to what I believe. With the world so set on tearing itself apart, doesn't seem like such a bad thing to me to want to put a little bit of it back together. Private Doss, you are free to run into the hellfire of battle without a single weapon to protect yourself. I'm gonna get you home. There's something you gotta see. Who did this? That's the card.
We have to go back up tomorrow. And they're not gonna go up there without you. Help me. You'll have to trust me. You better come home to me. Please, Lord, help me get one more. Help me get one more. Kita kayak di teater ya, lagi nonton. Saudara, it's a real story of a man of faith, Private Desmond Doss. Cerita ini diambil dari kisah seorang prajurit bernama Desmond Doss. Ketika dia masuk ke militer, dia memutuskan satu determinasi yang harus berhadapan dengan sistem. Dia memutuskan menjadi prajurit yang pergi ke medan perang without a single weapon. Gak ada senjata yang dia bawa. Saya ini tim medis. Seharusnya saya nyembuhin orang, nolong orang. Bukan membunuh orang. Jadi dia memegang teguh prinsip itu. Bahwa ketika saya masuk ke dalam perang, saya harus menyelamatkan orang. Sampai dia harus melewati persidangan militer, memutuskan bahwa dia pergi dengan keputusannya secara nyata dan sungguh-sungguh tidak akan membawa senjata ke medan perang. Dan kalau dia terbunuh dan mati, it's his own risk. Resiko dia sendiri. Dia maju. Satu hari mereka berhadapan dengan tentara-tentara Maida. Dan mereka terpojok. Gak nyangka kalau ternyata mereka terdesak. Di satu cliff, di satu lembah yang namanya Hacksaw Ridge tadi. Dan terjadi pertempuran besar-besaran dan banyak prajurit Amerika pada waktu itu yang terluka. Lalu komandannya memanggil, ayo kita balik. Mundur. Tetapi Private Doss memutuskan stay. Kenapa? Dia harus menyelamatkan orang. Dan pada hari itu saudara, tepat di tanggal 5 Mei 1945, pas di hari Sabat, karena dia orang Adventist ya, dia menyelamatkan 75 jiwa temannya. Bahkan pada saat dia terluka dengan granat kakinya dan pahanya robek. Dan ketika peluru menembus dadanya, dia masih membawa orang diselamatkan. 75 orang selamat pada hari itu. Can you imagine? A power of man can do that? Kuasa manusia bisa lakukan itu? Dia punya prinsip. The Bible is the truth. Alkitab itu kebenaranku. Dan Tuhan bilang, aku harus menyelamatkan mereka. Saudara, yang menarik, Private Desmond Doss melakukan hal yang tidak terpikirkan oleh orang-orang dan teman-temannya yang tadi pakai senjata karena dia dianggap penakut. Lu penakut, lu cemen, kagak bawa senjata. Tapi enggak, senjata dia adalah Tuhan yang dia percayai. Dia mendapatkan Medal of Honor, lalu menerima Bronze Star dengan Valor, dengan Oak Leaf Cluster, yang artinya dia mendapatkan 2 Bronze Stars. Lalu dia dapat Purple Heart with Oak Leaf Cluster, yang menandakan 3 kalinya Purple Heart. Purple Heart itu penghargaan tertinggi ya untuk militer. Dan dia mendapatkan the Asiatic Pacific Campaign Medal with Bronze Star with Beechich Arrowhead, menandakan bahwa
Dia telah berada di 4 pertempuran yang membela teman-teman. Who bring that favor? Hanya Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Saya mengundang tim musik untuk ke atas.